Amunisi apa sajakah yang dapat kita gunakan untuk mempercepat proses pengisian buah-buah padi pada setiap malainya agar menjadi bulir-bulir padi yang padat berisi dan bernas sehingga sampai ke pangkalnya. Yuk kita simak sama-sama videonya, jangan di skip-skip agar sahabat EBIF tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat EBIF, selamat berjumpa kembali bersama channel Eko Budi YouTube Farm. Channelnya inspirasi petani, channelnya tempat berbagi serta share pengalaman seputar budidaya tanaman padi. Bagaimana kabar sahabat EBIF semua? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan juga kekuatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan badan yang sehat juga jiwa yang kuat. Amin ya robbal alamin. Tanaman padi yang sahabat EBIF lihat pada video kali ini adalah tanaman padi jenis padi galur CL Mas yang hari ini berusia 60 hari setelah tanam. Alhamdulillah pada saat ini malai-malai padinya sudah keluar secara sempurna, sudah keluar secara serempak seperti yang sahabat EBIF lihat. Keluarnya malai-malai padi dengan serempak seperti ini tentu saja merupakan dampak positif atau efek dari perlakuan yang telah saya berikan 5 hari yang lalu ketika saya menyepraikan nutrisi-nutrisi penting saat padi bunting 5 hari yang lalu. Untuk melihat bagaimana proses penyepraian dan nutrisi apa yang saya gunakan pada saat padi sedang bunting, sahabat EBIF bisa lihat pada video sebelumnya. Nah, dengan diberikannya asupan nutrisi 5 hari yang lalu pada saat padi masih bunting, ini hasilnya sahabat EBIF. Malai-malai padi dapat keluar dengan sempurna juga serempak. Artinya malai-malai padi yang terbentuk pada setiap rumpun-rumpun padi dapat dikeluarkan secara merata. Sehingga ketika tanaman padi kita sudah berada pada kondisi seperti ini, maka perlakuan yang patut kita berikan tentu saja bagaimana caranya kita bisa mempercepat proses pengisian bulir-bulir padi pada setiap malainya agar dapat menjadi bulir-bulir padi yang berisi secara sempurna dan juga dapat berisi full sampai ke pangkal malainya. Amunisi apa sajakah yang dapat kita gunakan untuk mempercepat proses pengisian buah-buah padi pada setiap malainya agar menjadi bulir-bulir padi yang padat berisi dan bernas sehingga sampai ke pangkalnya. Yuk kita simak sama-sama videonya, jangan di skip-skip agar sahabat EBIF tidak gagal paham. Namun sebelum kita lanjutkan videonya, untuk mengetahui amunisi apa saja yang dapat kita gunakan, silakan kepada sahabat EBIF yang baru melihat dan berkunjung di channel Eko Budi YouTube Farm ini dengan membantu menekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa aktifkan pula lonceng notifikasinya agar sahabat EBIF selalu mendapatkan pemberitahuan melalui notifikasi setiap saya mengupload video-video terbaru seputar budidaya tanaman padi. Tekan pula tombol like-nya cukup 1 kali agar saya lebih bersemangat lagi memberikan informasi-informasi yang penting bagi sahabat petani semua seputar budidaya tanaman padi. Apabila sahabat EBIF ingin membagikan video ini kepada sahabat-sahabat petani yang lain, silakan di-share saja videonya. Semoga kebermanfaatan dari video ini dapat lebih meluas bagi para petani yang lain.
Juga sahabat EBIF bisa mengajukan pertanyaan dan berkomentar. Tuliskan saja pertanyaan dan komentarnya pada kolom chat di aplikasi YouTube sahabat EBIF semua. Namun tentu saja semua komentar dan pertanyaan yang diajukan harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan, dan tentu saja tidak keluar dari tema yang ada di dalam video ini. Baiklah sahabat EBIF, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat EBIF yang sudah menekan tombol subscribe dan like-nya. Semoga amal Akang Teteh dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya, dan ditambah-tambah segala rezekinya. Amin ya robbal alamin. Yuk kita lanjutkan videonya. Amunisi-amunisi yang dapat kita gunakan untuk mempercepat proses pengisian bulir padi ini terdiri dari dua jenis. Jenis nutrisi dan jenis pestisida. Nutrisi apa yang bisa kita gunakan? Yang pertama adalah pupuk MKP. Pupuk MKP mengandung kalium dan fosfat yang cukup tinggi, dan tentu saja ini sangat berperanan penting dalam proses pengisian buah-buah padi agar menjadi buah-buah padi yang bernas sahabat EBIF. Kemudian produk yang kedua yang bisa kita gunakan masih berupa nutrisi. Ini adalah sebuah pupuk mikro dengan merek dagang Juragan Boron. Pupuk Juragan Boron ini selain mengandung boron, juga mengandung magnesium, juga unsur-unsur mikro yang lainnya. Ini sangat kita butuhkan sahabat EBIF agar proses pembelahan sel pada malai-malai padi ini dapat berjalan dengan maksimal, sehingga buah-buah padi yang terbentuk dapat menjadi buah-buah padi yang besar, kemudian tidak mudah pecah sahabat EBIF ya. Nutrisi yang ketiga, kita bisa gunakan sebuah produk zat pengatur tumbuh dengan merek dagang, salah satunya Dekamon. Dekamon merupakan zat perangsang tumbuh yang berperan untuk proses percepatan pengisian malai-malai padi agar menjadi malai-malai padi dengan bulir-bulirnya yang bernas dan padat sahabat EBIF. Amunisi berikutnya yaitu pestisida yang berupa fungisida. Fungisida yang dapat kita gunakan contohnya fungisida Explore. Explore berperan untuk melindungi tanaman padi kita, malai-malainya, agar tidak terserang oleh jamur blas yang bisa menyebabkan potong leher, juga agar bulir-bulir padi tidak rusak. Contohnya, apabila bulir padi terkena jamur blas, biasanya bulir-bulir padinya tidak bersih, ada bercak-bercak coklat pada bulir-bulir padinya. Nah, itulah amunisi-amunisi yang bisa kita gunakan sahabat EBIF. Kemudian berapa saja Kang dosisnya? Yuk kita simak sama-sama agar kita tahu berapa saja dosis dari setiap amunisi yang dapat kita gunakan, agar kita tidak salah aplikasi dan tidak gagal paham. Oh ya, satu tambahan informasi bagi sahabat EBIF. Karakter daripada padi CL Mas ini, malai-malainya ini berada di bawah daun bendera, sehingga apabila kita lihat dari atas maka tidak nampak buah-buahnya. Keadaan malai padi yang berada di bawah daun bendera ini memungkinkan lebih aman daripada serangan burung-burung pemakan biji padi seperti burung pipit sahabat EBIF. Nah, seperti ini penampakannya, dilihat dari atas buah-buahnya tidak terlalu nampak untuk karakter padi CL Mas saat berbuah sahabat EBIF. Oke sahabat EBIF, ini adalah tangki sprayer yang akan saya gunakan untuk mencampur amunisi-amunisi ini. Ini adalah yang pertama pupuk MKP atau pupuk monokalium fosfat sahabat EBIF ya. Kemudian nutrisi yang kedua ini adalah pupuk Juragan Boron plus magnesium. Ini adalah kandungannya pupuk mikro sahabat EBIF. Kemudian satu lagi saya gunakan JPT Dekamon. Ini adalah zat pengatur tumbuh yang bisa kita gunakan salah satunya sahabat EBIF. Kemudian fungisida yang saya gunakan ini Explore sahabat EBIF ya. Ini yang berbahan aktif dipenoconazole dan bekerja secara sistemik. Kemudian berapa saja dosisnya? Nah, sebelum kita masukkan terlebih dahulu, tangkinya kita isi dulu sahabat EBIF sekitar 1/4 atau setengah tangki dengan air dulu. Baru kita masukkan nanti amunisinya.
Dosis pupuk MKP yang dapat kita gunakan yaitu 4-5 sendok makan per tangki. Jadi kita bisa menggunakan 4 sendok atau 5 sendok untuk tangki ukuran 15-18 liter sahabat ebib ya. Nah ini saya gunakan 4 sendok makan penuh seperti ini untuk pupuk MKP-nya. Kemudian pupuk boronnya kita bisa gunakan 1-2 sendok makan dosisnya per tangki. Nah ini saya gunakan cukup 1 sendok makan penuh seperti ini sahabat ebib ya. Ini saya rasa sudah cukup untuk mendampingi MKP. Kemudian berapa dosis JPT-nya? Ini JPT Dekamon. Kita bisa gunakan dosisnya itu cukup 1 ml per liter air. Jadi untuk tangki 16 liter seperti ini saya gunakan cukup 16 ml saja sahabat ebib. Nah seperti ini ya. Nah ini adalah 16 ml untuk tangki 16 liter. Ketiga nutrisi ini dapat kita larutkan terlebih dahulu pada wadah dalam ember ini dengan air, yang tujuannya agar lebih tercampur secara merata di dalam tangki nanti. Kedua pupuk yang berbentuk kristal ini mudah sekali larut seperti MKP dan boron ini sahabat ebib ya. Kita tinggal aduk-aduk sebentar saja, ini bisa langsung bersuspensi dengan baik bersama air. Setelah ketiga pupuk ini mencair sempurna, barulah kita masukkan ketiga pupuk ini ke dalam tangki sprayer yang sudah kita isi dulu tadi dengan air sekitar 1/4 atau setengahnya. Nah baru setelah ini nanti sebelum kita masukkan fungisidanya, kita tambahkan lagi air sahabat ebib ya ke dalam tangki sprayer ini menjadi sekitar 3/4 tangki sprayer dengan air seperti ini. Baru nanti kita masukkan fungisidanya atau pestisida yang lainnya. Nah berapa untuk dosis Explore? Dosis fungisida Explore yang dapat kita gunakan cukup 1-2 ml per liter air. Nah artinya untuk tangki 16 liter kita bisa gunakan dosisnya 16 ml sampai 32 ml. Nah ini saya gunakan cukup 1 ml per liter ya. Ini 16 ml untuk tangki 16 liter. Kalau sahabat ebib ingin menggunakan 32 ml juga tidak apa-apa. Nah kenapa saya hanya gunakan 1 ml? Karena saat 5 hari yang lalu ketika perlakuan diberikan pada padi bunting, saya juga sudah mengaplikasikan Explore ini sahabat ebib ya. Nah setelah tercampur, kita masukkan fungisidanya ke dalam tangki sprayer. Baru setelah ini kita isi penuh atau full tangki sprayer dengan air. Dan jangan lupa sebelum kita lakukan penyepraian, kita lakukan pengadukan kembali campuran ini dalam tangki sprayer agar hasil pencampurannya lebih merata dan hasil penyepraiannya dapat maksimal sahabat ebib. Yuk sahabat ebib, kita lihat seperti apa nanti proses penyepraian yang akan saya lakukan. Ketika kita melakukan proses penyepraian nutrisi-nutrisi ini di pagi hari dengan cuaca yang cerah seperti ini, tentu saja ini akan sedikit banyaknya menunjang keberhasilan daripada proses penyepraian yang kita lakukan. Nutrisi dan fungisida yang kita spraykan insya Allah dapat diserap secara maksimal oleh tanaman padi. Karena di cuaca seperti ini, walaupun masih pagi, tanaman padi kita sudah tersinari oleh cahaya matahari. Sehingga stomata atau mulut-mulut daun sudah mulai terbuka. Dan ketika kita lakukan penyepraian, si mulut-mulut daun ini akan cepat merespon dan menyerap kandungan daripada amunisi-amunisi yang kita berikan lewat sprayer seperti ini. Ini sekitar jam 7.30 pagi sahabat ebib. Alhamdulillah, mudah-mudahan proses ini dapat berjalan dengan lancar. Penyepraiannya dapat segera selesai saya lakukan. Nah untuk luasan lahan seperti ini sahabat ebib, ini saya hanya menggunakan sekitar 3 tangki sprayer. Karena lahannya ini hanya sekitar
1500 meter persegi saja. Jadi 3 tangki sprayer ini saja cukup untuk melakukan penyemprotan di lahan saya, sahabat EBIF. Baiklah sahabat EBIF semua, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam video ini bisa membantu dan bermanfaat. Mudah-mudahan juga sahabat-sahabat EBIF yang saat ini padinya kebetulan sedang bersamaan kondisinya dengan padi saya bisa melakukan perlakuan seperti ini. Juga diharapkan nanti hasilnya dapat menghasilkan buah-buah padi yang baik, buah-buah padi yang banyak, sehingga hasil panen kita ke depannya dapat sesuai dengan apa yang kita harapkan. Akhirnya saya mohon maklum apabila ada salah-salah kata dan salah-salah pernyataan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.